Halo guys, gimana kabarnya? Masih suka beli sepatu KW di online shop? Nah, ngomongin beli sepatu online, sekarang gue mau bahas sebuah fenomena yang lagi banyak banget terjadi nih, yaitu penipuan belanja online. Kayak yang kita tahu, zaman sekarang perkembangan teknologi emang ngebantu banget kegiatan kita. Mulai dari kerja, olahraga, hiburan, sampai belanja. Juga kebantu banget. Sebagai contoh, dengan adanya toko-toko online yang ngejual beragam barang di e-commerce atau sosial media bikin para kaum mageran alias malas gerak jadi tetap bisa belanja sambil rebahan di kasur tanpa perlu keluar rumah. Bahkan menurut Digital 2022 Global Overview Report, hasil survei menunjukkan kalau Indonesia ada di peringkat kelima dunia yang warganya paling sering belanja online. Indonesia merupakan salah satu pasar e-commerce potensial di Asia. Akhir tahun ini, perayaan hari diskon belanja online justru mencatatkan lonjakan konsumen. Sekitar 40% dari 132,7 juta pengguna internet Indonesia membeli barang dan jasa secara daring. Makanya gak heran kalau sekarang banyak banget penjual sepatu atau pelaku usaha sepatu yang ngejual produk-produk mereka secara online. Karena melihat adanya konsumen dan pasarnya tersendiri, bahkan sampai ada brand sepatu lokal yang nggak punya toko fisik dan cuma ngejual produknya secara online. Tahulah siapa. Perkembangan teknologi dalam hal ini belanja secara online juga punya sisi positif dan juga negatifnya. Kalau sisi positifnya mungkin semua orang juga udah tahu dan ngerasainnya. Jadi nggak perlu ribet kalau keluar rumah, efektif waktu dan lebih murah juga karena biasanya banyak diskon kalau belanja online. Tapi dengan semua keuntungan itu, belanja online juga dimanfaatin sama oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang melakukan penipuan. Selama 2022 sendiri tercatat kasus penipuan online mencapai angka 42,7% dan modusnya juga macam-macam. Kata Jenderal Bea Cukai Kemenko sendiri ada sekitar 7.000 aduan atas kasus penipuan yang mengatasnamakan bea cukai di tahun 2022 dengan kerugian sekitar 8,3 miliar rupiah. Lumayan juga kan, bisa buat bayar utang negara. Tadi kita sudah dengarkan dialog angka penipuan online ini memang semakin meningkat. Modus penipuan online pun semakin beragam. Korban penipuan belanja online masih terjadi. Di Bekasi, tergiur harga murah di salah satu aplikasi marketplace, seorang ibu rumah tangga tertipu saat membeli STB. Selain modus yang mengatasnamakan bea cukai itu, banyak juga modus penipuan di mana produk yang didapat pembeli nggak sesuai nih sama yang mereka beli. Atau bahkan nggak dapat produknya sama sekali nih. Contohnya kayak ini. Beli sepatu Puma malah dapat sepatu kolaborasi sama Adidas. Ya mungkin Puma sama Adidas sudah maaf-maafan pas lebaran kemarin. Atau kayak kasus ini. Beli sepatu yang datang malah sepatu bayi. Mana cuma muat 2 jempol doang lagi. Atau kasus yang ini. Niat pengen beli sepatu murah malah duit hilang entah kemana. Tapi bercermin dari berita barusan, korban juga udah bilang kalau sebenarnya udah banyak red flag yang mengindikasi hal itu penipuan. Kayak situs websitenya yang aneh, sosial medianya nggak ada, sampai sejelas harganya yang jomplang banget. Selain hal-hal tadi, sebenarnya ada beberapa tips dan trik yang bisa kita lakukan untuk mengurangi resiko penipuan belanja online ini. Yang pertama, yang paling wajib adalah jangan gampang tergiur harga murah karena diskon atau lain-lain. Apalagi jomplang parah dari harga sepatu biasanya, kayak contoh kasus tadi. Tahu sendiri kan, orang-orang kita kalau lihat harga murah sedikit aja langsung buta matanya, langsung tertipu, semudah itu ya. Gimana yang murah banget coba? Terus cek review sama testimoninya, bagus atau enggak. Kalaupun bagus, kemungkinan besar bisa terpercaya. Tapi bukan berarti kalau bagus kita jadi langsung boleh percaya gitu aja. Kita tetap harus riset nih lebih jauh, bener gak sih testimoni ini atau review ini, jangan-jangan cuma testimoni dan review bodong doang. Kita juga bisa lihat komentar di sosial medianya, isinya positif atau negatif. Ya walaupun kebanyakan kolom komentar dari sosial media yang melakukan penipuan itu dibatasi biar komentar-komentar negatif nggak muncul dan dilihat sama calon pembeli lain. Jadi kalau kolom komentarnya dibatasi, kita harus mulai curiga dan waspada nih. Terus kalau bisa COD, mending COD aja deh. Karena kalau COD kita bisa mastiin dulu setidaknya barang udah datang sebelum ngebayar. Ya walaupun belum tentu barang yang datang itu sesuai. Tapi setidaknya uang kamu gak hilang entah kemana. Dan yang paling gampang kita bisa minta rekomendasi dari orang-orang terdekat kita yang udah pernah beli di situs atau akun tersebut. Secara udah ada buktinya gitu. Terpercaya atau enggaknya.
Nah, itu tadi beberapa tips dan triknya bisa diterapin nih sama kamu yang mau beli sepatu secara online, biar bisa mengurangi risiko terkena penipuan. Tapi balik lagi, kalau dilihat dari fakta yang ada, masih banyak warga Indonesia yang belum siap menghadapi perkembangan teknologi digital dan resiko-resikonya yang bergerak terlalu cepat ini. Bahkan kata Nirwala Dwi Herianto selaku Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, banyak korban penipuan belanja online yang masih nggak tahu dan bingung harus ngapain dan lapornya kemana gitu. Jadi biar kita semua bisa sama-sama belajar dan paham harus apa kalau kena modus penipuan kayak gini, gue sama tim Shoe Workshop mutusin buat tanya-tanya nih ke pihak yang lebih paham soal hukum untuk mendapatkan pencerahan, biar siap kalau memang mendapatkan kemungkinan terburuk waktu belanja online. Kenapa bisa terjadi banyaknya penipuan online di Indonesia? Tanggapannya gimana, Pak Gus? Ya, sebetulnya sebelum pandemi juga udah terjadi itu ya. Sudah banyak terjadi? Iya, itu cara-cara yang dilakukan untuk meraih keuntungan sesaat bagi pihak-pihak yang melakukan tindakan melalui medsos. Ya, apalagi dengan terlebih ya dengan adanya pandemi itu orang mau gampangnya singkatnya untuk meraih sesuatu ya, seperti misalnya pinjaman online, kemudian yang online lainnya ya, ada prostitusi online, ada belanja online dan seterusnya. Nah itu membuat maraknya pihak-pihak tertentu melakukan, kalau menurut saya tipu daya ya, tipu daya melakukan janji-janji manis, kemudahan-kemudahan berupa apa untuk melakukan tindakan itu. Menurut Pak Agus nih, apakah penipuan online ini bisa disebut sebagai kasus yang cukup mengkhawatirkan di Indonesia? Ya. Bisa? Bisa, karena pemerintah kan turun tangan akhirnya. Langsung turun ya, tangan. banyaknya laporan masyarakat ke aparat kepolisian, kemudian polisi waktu itu belum melakukan tindakan maksimal, sampai akhirnya diambil alih sama Menko Polhukam waktu itu. Jadi yang sifatnya kejahatan melalui online itu ditertibkan. Oke. Kalau misalkan penipuannya dalam bentuk barang, Pak, kita beli sepatu di toko A sebut seharga 1 juta, tapi ternyata sepatu yang diterima sama kita tuh harganya tidak sesuai gitu. Misalkan sepatunya KW atau sepatunya harganya atau barangnya gitu ya. Iya, betul. Iya. Itu kalau menurut saya bisa dilakukan sebelum tuntutan hukum, yaitu pidana namanya, penipuan. Itu mediasi. Kalau mediasi nggak bisa ya tuntut, itu masuk ke dalam ranah hukum pidana penipuan. Mediasi dengan si penjualnya? Iya, kan biasanya gitu. Kalau kita lapor polisi, ya polisi juga nanya, udah ada upaya ini belum? Klarifikasi barang misalnya. Kalau COD kan barang dibuka di rumah, kalau nggak sesuai balikin. Iya, betul. Ya kan? Tapi kalau udah bayar, kalau saya beli transfer aja. Jadi kadang-kadang, tapi kebanyakan sesuai. Kalau nggak sesuai ya sudah lah, kalau misalnya harganya cuma puluhan ribu gitu, ya nggak beli lagi ke tempat itu gitu. Oh, berarti dari kepolisiannya ada tolak ukurnya nggak untuk sebuah barang bisa dipidanakan? Ya, bisa. Kalau misalkan seharganya 10.000? Ya, kalau di dalam hukum pidana, tindakan yang bisa dilakukan itu seharga Rp250. 250 ya, jadi kalau Anda nyuri kerupuk, harganya berapa itu kerupuk? 1.000 paling. Nah, kalau misalnya 1.000 bisa dituntut gitu. Tapi ada peraturan Mahkamah Agung, nilainya sekarang dinaikkan jadi 2,5 juta. Oh, berarti kalau 2,5 juta ya bisa dituntut. Kalau kurang, ya itu mediasi gitu. Dari pihak kepolisiannya itu apakah harus menunggu laporan dari warga atau ada inisiasi tersendiri untuk ya, jadi kalau di dalam teori hukum pidana itu terjadi tindak pidana, polisi bisa mengetahui sendiri. Bisa karena laporan, bisa karena pengaduan, bisa karena informannya, dia punya informan gitu ya. Itu nggak harus nunggu dari laporan gitu. Tapi dia kalau mau aman ya nunggu, nggak ada yang lapor, ya nggak diproses gitu ya. Kejahatannya terus terjadi dong. Ya harus ada upaya itu. Jadi nggak usah laporan, polisi bisa menemukan sendiri bahwa itu kejahatan. Nah, gimana nih
Kayak yang udah kita dengar dari interview tadi, kasus-kasus penipuan ini terjadi karena adanya pihak-pihak yang nggak bertanggung jawab, yang memanfaatkan keadaan yang udah dipermudah untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Bahkan di tahun 2022 aja ada ribuan kasus penipuan. Sampai-sampai pemerintah aja harus turun tangan karena tingkatnya yang udah mengkhawatirkan. Gitu dong kerja, ayomi masyarakat. Dan kalau kita udah terlanjur ketipu, kita bisa menuntut penjualnya karena ada undang-undang yang mengatur. Tapi harus digarisbawahi nih, tindak pidana penipuan online ini baru bisa ditindak kalau harga barang atau kerugiannya di atas 2,5 juta berdasarkan peraturan Mahkamah Agung. Dan kalau di bawah itu disarankan buat melakukan mediasi sama pelaku karena gak worth it kalau dibandingin sama harga yang harus dikeluarin buat sidang. Ya bener juga sih. Nah buat para pelaku penipuan online, siapa tahu ada yang nonton kan ya, 4 tahun loh di penjara. Daripada 4 tahun di penjara mending kuliah, udah bisa sarjana itu. Ngapain nipu-nipu lah. Intinya sebagai konsumen kita juga tetap harus cerdas dan waspada. Cek dulu segala sesuatunya dan pahami hukum yang ada. Karena nggak bisa dipungkiri walaupun kita udah cerdas, biasanya pelaku kriminal lebih cerdas lagi. Ya namanya juga maling ya. Segitu aja pembahasan Detektif Show kali ini. Kalau kamu punya pengalaman atau tips and trik belanja online, bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tombol notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan info terbaru dari Show. Like, komen, dan share video ini kalau dirasa bermanfaat buat kalian. Gua Oki pamit undur diri, sampai ketemu di video Detektif Show selanjutnya. Adios. Penipuan online di mana-mana.